Kali ini kita akan belajar tentang bentuk akar. Materi ini sebenarnya sudah kita pelajari di sekolah dasar, tapi kali ini kita akan mempelajari lebih jauh tentang bentuk akar itu sendiri. Nah, sebelum lebih jauh belajar tentang bentuk akar, kita akan mengulang beberapa tentang bilangan, yaitu bilangan rasional dan bilangan irasional. Apa sih sebenarnya bilangan rasional itu? Nah, sebelum kita mendefinisikan bentuk akar, jadi yang pertama kita harus tahu dulu, harus bisa membedakan apa itu bilangan rasional dan bilangan irasional. Nanti akan berkaitan juga dengan bentuk akar. Jadi yang pertama, apa itu bilangan rasional? Nah, bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dan dimana A, B-nya itu adalah bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0, karena kalau B-nya sama dengan 0 maka nanti tidak dapat terdefinisi. Kemudian ini ada beberapa contoh bilangan yang merupakan bilangan rasional. Bilangan rasional itu mempunyai ciri-ciri, diantaranya misalkan bilangan bulat dan juga bilangan pecahan, itu pasti bilangan rasional. Nih contohnya untuk bilangan bulat ini ada misalkan 2. Nah, 2 itu bisa kita ubah menjadi 2 per 1, 4 per 2, 6 per 3, terus berapa ya, 10 per 5, dan seterusnya. Nah, kemudian ada lagi misalkan yang bilangan negatif 4 misalkan. Negatif 4 itu bisa diubah menjadi negatif 4 per 1, negatif 8 per 2, negatif 12 per 3, dan seterusnya. Jadi semua yang bisa diubah menjadi bentuk A per B itu adalah bilangan rasional. Terus untuk contoh lain misalkan bilangan pecahan. Karena bilangan pecahan itu sudah dalam bentuk A per B, berarti jelas dia adalah bilangan rasional. Kemudian contohnya misalkan 3 per 5, 1 per 4, 2 per 3, itu kan sudah pasti dia bilangan rasional. Kemudian misalkan ada bilangan yang bisa diakar, contohnya akar 9. 9, akar 9 berapa? Ya, 3. Berarti akar 9 sama dengan 3. 3 itu bisa diubah menjadi 6 per 2, 9 per 3, 12 per 4. Bisa diubah menjadi A per B. Berarti akar 9 itu bukan bilangan akar 9 itu adalah bilangan rasional. Kemudian akar dari 16. Berapa akar dari 16? Sama dengan 4. Iya, betul. Jadi 4 kali 4 kan 16. Berarti akarnya 16 adalah 4. Nah, di sini berarti 4 kan tadi bisa diubah menjadi 4 per 1, 8 per 2, 12 per 3, dan seterusnya. Jadi bisa dibuat dalam bentuk A per B. Maka yang seperti ini bisa disebut sebagai bilangan rasional. Kemudian ada lagi misalkan akar 0,25. Sepertinya kan tidak bisa diakarkan, tapi sebenarnya akar dari 0,25 bisa kita tulis akar dari 25 per 100. Nah, dari sini berarti akar 25 berapa? 5. Akar 100 berapa? 10. Berarti akar 25 per 100 bisa kita hasilnya adalah 5 per 10, atau kita sederhanakan 1 per 2. Berarti akar dari 0,25 itu bisa dibuat dalam bentuk A per B, yaitu 1 per 2. Jadi akar 0,25 ini juga merupakan bilangan rasional. Nah, itu tadi contoh bilangan rasional. Nah, ciri-ciri yang kedua, yang tadi kan bilangan bulat sama pecahan. Kemudian yang kedua itu adalah bilangan
desimal yang berhingga. Nah, bagaimana sih desimal yang berhingga itu? Contoh, misalkan ada 0,13. 0,13 di belakang koma ada dua angka, berarti bisa kita ubah menjadi pecahan, yaitu 13 per 100. Oke, 13 per 100 itu berarti karena sudah bisa dibuat dalam bentuk A per B, maka 0,13 itu adalah pecahan bilangan rasional. Contoh lagi, misalkan 0,1234. Nah, di sini di belakang koma ada berapa? 4 angka. Berarti bisa diubah ke bentuk A per B, yaitu 124 per 10.000, karena di belakang koma ada 4 angka. Begitu juga kalau misalkan ada 5 angka di belakang koma, sama seperti itu. Jadi itu namanya desimal yang berhingga. Yang desimal berhingga itu juga merupakan bilangan rasional. Contoh yang selanjutnya, ciri-ciri yang selanjutnya bilangan rasional itu merupakan desimal berulang yang tak hingga. Nah, contohnya seperti apa? Misal kita punya 0,3333 sampai tak terhingga, nggak berhenti. Nah, di sini ini juga merupakan bilangan rasional. Buktinya, coba misalkan kita misalkan X sama dengan 0,33 itu. Nah, dari sini kedua ruas kita kalikan 10, jadi sehingga 10X itu sama dengan 3,333. Kemudian kita kurangkan dengan persamaan permisalannya awal tadi. Jadi 10x dikurangi x itu 9x, kemudian 3,33 dikurangi dengan 0,33 itu hasilnya 3, berarti 9x sama dengan 3. Nah, dari sini kita peroleh x sama dengan 3 per 9. Jadi 0,3333 itu bisa kita ubah ke dalam bentuk A per B. Maka 0,3333 yang tak terhingga itu juga disebut sebagai bilangan rasional. Oke, selanjutnya contoh lain, misalkan berarti kalau misalkan ada 0,5555 terus sampai tak hingga, berarti itu bisa disederhanakan menjadi 5 per, dengan cara yang sama yang seperti tadi, kita bisa membuat kesimpulan kalau 0,333 itu kan 3 per 9. Kalau 0,55555 berarti nanti 5 per 9. Terus kalau misalkan ada 0,666666, nah berarti 6 per 9. Begitu. Kalau misalkan itu berarti kan berulang terus sampai tak terhingga, jadi bisa kita sederhanakan seperti itu. Itu kalau satu angka di belakang koma yang berulang. Nah, kalau misalkan lebih dari kita contoh lain, misalkan 0,63636363. Nah, ini ada sebuah pola di situ. Jadi setelah dua angka berulang lagi. Nah, berarti kalau berulangnya dua angka berulang, berarti nanti kita kali dengan 100. Jadi 0, kita misalkan x-nya dengan cara yang sama ya. Kita misalkan x-nya 0,636363. Terus kemudian dua ruas kita kalikan dengan 100 karena yang berulangnya polanya 222, ya kan? Jadi 100x sama dengan 63,636363. Nah, dari sini kita kurangkan dengan permisalan yang awal tadi. X sama dengan 0,6363. Jadi hasilnya adalah 99x sama dengan 63. Nah, di sini kita peroleh x-nya adalah 63 per 99. Oke. Jadi dari sini kita juga bisa menyimpulkan yang lainnya juga. Untuk yang lainnya juga, bahwa misalkan ada 0,353535, berarti karena berulangnya dua angka berulang terus, nah itu bisa kita tuliskan 35 per 99. Kalau misalkan ada 0,42424242, berarti bisa kita tuliskan dengan 42 per 99 gitu. Jadi kalau
dari sini tadi kita kalau misalkan berulangnya 3 angka berulang berarti nanti dikali dengan 1000. Kalau misalkan berulangnya 4 kali baru berulang 4 kali berarti nanti dikali 10.000 dan seterusnya dengan cara yang sama. Ingat ya. Jadi yang berulang yang tak terhingga seperti itu juga merupakan bilangan rasional. Nah, selanjutnya setelah kita tahu itu bilangan rasional, selanjutnya adalah bilangan irasional. Apa sih bilangan irasional itu? Bilangan irasional itu adalah bilangan yang kalau yang tadi yang dapat. Kalau bilangan rasional itu tadi kan yang bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Sedangkan bilangan irasional ini adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A B-nya bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Dari sini misalkan kita punya 0,123713259987435 dan seterusnya, tidak ada yang berulang angkanya, tidak ada polanya, maka di sini disebut sebagai bilangan irasional. Selanjutnya misalkan akar dari 2. Akar dari 2 itu juga 1, berapa panjang, nggak bisa berulang, nggak ada berulang, berarti akar 2 itu juga merupakan bilangan irasional. Akar 3, kemudian akar 5, akar 6, akar 7, dan seterusnya. Akar 9, salah. Akar 9 berapa? 3. Jadi akar 9 itu bukan irasional, tapi bilangan rasional. Jadi setelah akar 7 bisa kita tulis akar 11, akar 13, dan seterusnya ya. Oke. Setelah memahami bilangan rasional dan irasional itu, baru kita bisa mendefinisikan dari bentuk akar. Sebenarnya sebelumnya kita sudah belajar tentang tentang bentuk pangkat. Nah, di sini bentuk akar itu merupakan penulisan lain dari bentuk pangkat, atau yang sebelumnya kita sudah belajar bilangan bentuk pangkat pecahan. Jadi bentuk akar ini biasanya menggunakan simbol bentuk akar seperti ini. Nah, selanjutnya bentuk akar ini adalah akar dari suatu bilangan rasional yang hasilnya adalah bilangan irasional. Jadi, jika akar pangkat suatu bilangan itu merupakan bilangan kuadrat, maka bisa dinamakan bentuk akar. Saya ulangi, jika akar pangkat suatu bilangan itu bukan merupakan bilangan kuadrat, maka dinamakan bentuk akar. Contohnya tadi yang bentuk akar 2, akar 3, akar 5, akar 11, akar 7 yang merupakan bilangan irasional tadi itu adalah contoh bentuk akar. Sedangkan yang bukan bentuk akar itu yang ada hasilnya, jadi yang bisa diakarkan. Misalkan akar 1 sama dengan 1, akar 4 2, akar 9 3, akar 16 4. Nah, itu kan bisa diakarkan. Itu berarti contoh bukan bentuk akar. Bagaimana? Sampai di sini sudah jelas? Oke, saya lanjutkan lagi. Setelah mengetahui definisi dari bentuk akar, nanti kita selanjutnya akan kita lanjutkan materi mengubah bentuk akar menjadi bentuk pangkat. Nah, di sini penulisan dari bentuk akar itu adalah akar dari yang di dalam akar ini A pangkat M, kemudian yang akar pangkatnya adalah N, sehingga itu sama dengan, bisa dituliskan sama dengan A pangkat M per N. Nah, M-nya itu adalah yang dalam, N yang di luar. Jadi sama artinya A pangkat yang dalam per yang luar. Tuh, untuk lebih mudahnya mengingat. Contoh, misalkan akar 3.
akar 3 di sini berarti 3-nya pangkat berapa? Kalau nggak ada berarti pangkat 1. Terus akar, tanda akar kalau tidak ada angkanya berarti akar pangkat 2. Jadi akar 3 itu bisa ditulis menjadi akar 3 pangkat 1/2. Seperti ini. Oke. Contoh yang lain, misalkan akar pangkat 3 dari 25. Berarti bisa dong ya kita langsung tulis 25 pangkat 1/3. Nah, jangan seperti itu. Jadi, ya memang benar, tapi kita harus membuat yang paling sederhana dulu. Jadi, yang di dalam bentuk akar itu kita gunakan pohon faktor ya untuk membuat bentuk pangkatnya. Seperti sebelumnya kita sudah menjelaskan bagaimana cara memfaktorisasi prima. Misalkan 25 berarti kita bagi berapa? 5. Hasilnya 5. Berarti 5 pangkat 2. Nah, di sini berarti kita bisa menuliskan akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2. Oke. Selanjutnya berarti bisa kita tulis 5 pangkat 2/3 gitu. Itu untuk mengubah bentuk akar menjadi bentuk pangkat. Nah, bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar? Oke, kita lanjutkan materi menyederhanakan bentuk akar. Dalam menyederhanakan bentuk akar ini bisa kita lakukan dengan menggunakan konsep perkalian bentuk pangkat yang sebelumnya. Jadi misalkan tapi yang harus kita ingat adalah ini harus kita hafal ya di luar kepala kita. 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 2, 3 kuadrat 3, 3 kuadrat 9 sampai tadi berapa tadi? Kita ulangi ya. Jadi tabel kuadrat ini harus diingat-ingat. 1 kuadrat sama dengan 1, 2 kuadrat sama dengan 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25, 6 kuadrat 36 sampai yang dibutuhkan ya. Tapi biasanya yang biasa dipakai untuk akar kuadrat itu adalah 1 sampai 10. Itu harus hafal. Nah, jadi akar dari 1, 1, akar dari 4, 2, akar dari 9, 3, akar dari 25, 5, akar dari 36, 6, akar dari 49, 7, akar dari 64, 4, akar dari 64, 8, akar dari 81, 9, akar dari 100, 10 ya, sampai itu aja dulu lah. Nanti yang ke belakangnya mengikuti. Yang jelas prinsipnya kalian harus menghafalkan bilangan kuadrat gitu ya, atau akar dari satu bilangan. Jadi contoh misalkan akar dari 50. Jadi kalian cari perkalian yang satunya harus ada di tabel ini. Salah satu angkanya bisa diakarkan. Jadi 50 itu perkaliannya berapa kali berapa, yang salah satunya ada di dalam tabel ini. Ya, betul. Jadi akar 50 bisa kita tuliskan menjadi akar 25 kali 2. Terus akar 25 kali 2 itu bisa kita pisah menjadi akar 25 kali akar 2. Nah, akar 25 itu sendiri berapa? Ya, 5. Berarti 5 kali akar 2 atau 5 akar 2. Kita bisa menulisnya seperti ini. Contoh lagi misalkan 2 akar 75. Nah, di sini 2 di depan tanda akar ini tulis aja lagi ya. Berarti 2 dikali akar 75. Berarti 75. Kalian cari perkalian yang hasilnya 75 dan salah satu angkanya ada di tabel ini. Berapa? Ya, betul. Jadi 75 itu bisa kita tuliskan akar dari 25 kali 3 atau bisa
Berarti dari sini tadi 2-nya ditulis di depan, kemudian dikali akar 25 dikali akar 3 sama dengan 2 dikali akar 25 berapa? 5 dikali akar 3. Berarti 2 dikali 5 akar 3. 2 kali 5 berapa? Ya 10. Berarti 10 akar 3. Paham? Oke. Mungkin hari ini cukup itu saja yang bisa kita pelajari. Jadi apa ya? Mungkin untuk materi yang selanjutnya kita bisa lanjutkan di video selanjutnya. Nah, nanti kalian coba ulangi lagi, memutar videonya kalau memang belum paham. Kalau sudah paham, segera kerjakan latihan yang akan ada di akhir video nanti ya. Yang belum, tetap semangat untuk belajar. Tidak ada yang tidak mungkin, kalian pasti bisa. Semuanya bisa kalau mau berusaha dan semangat. Terus tambah lagi, kalian tidak boleh putus asa. Terus ada lagi, kalian harus senang dalam belajar. Jadi kalau kalian itu senang dalam belajar, pasti semuanya bisa. Apapun pelajarannya, siapapun gurunya, pasti kalian bisa. Jadi bisa kita ambil kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Tadi apa saja yang sudah kita pelajari? Yuk, yang pertama tadi mengenal bilangan rasional dan irasional. Kemudian yang kedua, mendefinisikan bentuk akar. Yang selanjutnya, mengubah bentuk akar menjadi bentuk pangkat. Dan yang terakhir adalah menyederhanakan bentuk akar. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa terus semangat untuk belajar. Salam matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.